Hanya karena aku terlalu cantik. Tunanganku takut dibilang orang kalau dia hanya tergiur oleh kecantikanku. Makanya, saat kami menikah, dia sengaja menelantarkanku di luar kediaman bangsawan. Untuk menunjukkan kalau dia tidak terlalu mementingkan kecantikan. Yang lebih parahnya lagi, dia malah membawa sepupunya yang katanya bijaksana dan baik hati untuk masuk lebih dulu dan melakukan upacara pernikahan. Siapa yang tahan dengan ini? Aku langsung menuntut pembatalan pernikahan. Tiran kecil Long Huki kebetulan tiba di depan pintu. Dia tidak takut dibilang orang dangkal dan mata keranjang. Dia langsung menerobos masuk untuk merebut pengantin wanita. Ini benar-benar gosip terbesar di dinasti Daye tahun ini. Putra mahkota ini sekali menikah langsung 2 wanita. Tapi dia malah membiarkan Nona Ju menunggu di luar selama 4 jam. Aku punya berita yang sangat bisa dipercaya. Putra mahkota Yu bilang Nona Bai itu orangnya kalem dan sederhana. Dia lebih mementingkan kebajikan. Makanya dia melakukan upacara pernikahan dengannya lebih dulu. HMPH, menurutku dia hanya takut dibilang mata keranjang. Ini sudah jelas-jelas menindas keluarga Ju. Apa tidak ada yang mau membela mereka? Aku bertransmigrasi. Pemilik asli tubuh ini ternyata mati karena sangat marah. Aduh, Nona mudaku. Kenapa Nona membuka cadar sendiri? Nona, katakan saja kalau butuh bantuan. Kita serbu masuk dan kacaukan pesta pernikahan mereka. Nona salah jalan. Kediaman Hou di sebelah sana. Nona mau kemana? Aku akan memukul gendang Dengwen. Mengajukan pengaduan pada Kaisar. Kaisar saat ini sangat mencintai rakyatnya. Aku ini juga bisa dianggap sebagai putrinya. Dia pasti akan membelaku dan memberiku keadilan. Jadi, aku akan memukul gendang Dengwen dan mengadu pada Kaisar. Tapi, Nona, orang yang memukul gendang Dengwen akan dihukum pukul papan. Hukumannya 30 pukulan papan. Iya, benar. 1 pukulan saja, darah bisa muncrat setinggi 2 kaki. Coba katakan, apa Nona tidak takut? 1 pukulan papan. Darah menyembur setinggi 2 kaki. 1 pukulan, setinggi 2 kaki. 2 papan, 4 ci. 30 pukulan. Kenapa bisa setinggi itu? Adik, apa yang kamu lakukan? Hal terpenting bagi kita sebagai wanita adalah untuk tidak saling berebut. Kamu hanya menunggu sebentar. Lalu langsung mau memukul genderang pengaduan. Bukankah itu sama saja dengan menyulitkan suamimu? Yaner benar. Sekarang aku sudah menjadi bagian dari keluarga Yun. Aku harus memikirkan nama baik keluarga Yun. Jangan membuat keributan lagi. Ayo, ikut aku masuk untuk memberi hormat. Memberi hormat tidak perlu. Aku lebih baik pergi memukul genderang pengaduan. Biar kutunjukkan pada kalian semua kembang api darah. Tadi ada sedikit masalah di rumah. Tandu pengantin sudah tiba. Aku sibuk sejenak dan tidak sempat mengurusmu, tapi sekarang sudah beres. Adik, sebagai wanita haruslah berbudi luhur dan pemaaf. Yun Fei Yang, aku ingin berpisah denganmu. Aku juga menuntut separuh harta kediaman Markis sebagai kompensasi. Kalau tidak, aku akan pergi memukul genderang pengaduan dan melapor ke istana. Separuh harta kediaman Markis. Kamu yang gila atau telingaku yang salah dengar? Ju, apa kau sedang memprovokasiku? Oh. 2 ci, 4 ci, 6 ci, aku datang. Kalau kau punya nyali, patahkan saja kakiku di sini. Kalau tidak, genderang itu pasti akan kupukul. Yo, tandu pengantin siapa ini? Lumayan juga, tidak mau diambil. Kalau begitu, biar aku yang bawa pergi. HMPH. Tuan Muda Yu, serakah itu bukan kebiasaan yang baik. Kau punya 2 orang istri. Sedangkan aku tidak punya 1 pun. Bagaimana kalau kau berikan 1 untukku? Hah? Kenapa? Kau meninggalkan tandu dan pengantin di luar selama 4 jam, itu artinya kau sudah tidak menginginkannya lagi. Apa salahnya kalau aku memungutnya, benar, kan? Benar juga. Kalau emas sebesar ini dibiarkan di luar, Tuan Muda pasti sudah mengambilnya dari tadi. Pengawal,
Seret Wang Suli kemari untukku. Suruh dia tulis surat cerai di tempat. Tulis surat nikah di tempat. Tuan muda ini akan menikah hari ini. Ah, Tuan muda, ada perintah apa? Hamba tidak berani menyinggung tuan yang satu ini. Ibunda Permaisuri sedang pusing karena putranya tidak mau menikah. Sekarang malah ada acara rampas pengantin ini. Ibunda Permaisuri sepertinya harus berterima kasih kepada 18 generasi leluhurnya. Ruhai, kau pergi beritahu ibunda. Bilang padanya, aku sudah merampas seorang menantu untuknya. Kita akan langsung mengaraknya keliling kota. Suruh ibunda menyiapkan pernikahan selama aku pergi. Begitu kami kembali, kami akan langsung melangsungkan upacara pernikahan. Ah. Katakan pada ibunda, aku tidak terburu-buru. Tapi harus cepat, ya. Tuan muda sepertinya kerasukan dewa kebahagiaan. Begini saja sudah ganti pengantin pria. Baik, nenek tua ini akan mendengarkan Anda. Kalau kau melakukannya dengan baik, uang hadiahnya akan kulipat gandakan 3 kali. Kalau begitu, Tuan muda Lou, biar nenek tua ini yang mengatur rombongan musik dan pengawalnya untuk Anda. Bukankah sudah ada yang siap pakai? Pernikahan di kediaman Markis Yunyang kan sudah selesai. Pinjamkan saja padaku untuk dipakai. Tuan muda, sudah selesai ditulis. Silakan Anda periksa. Musuh bebuyutanku direbut orang lagi. Bagaimana dengan musuh seumur hidup yang sudah kupilih? Tuan muda Lou, ini adalah urusan keluarga Yun kami. Saya mohon Tuan muda Lou berbaik hati. Jangan mempermainkan keluarga saya. Dengar baik-baik, Yun Fei Yang. Kaulah yang lebih dulu mempermainkan keluargamu sendiri. Kalau bukan karena Yue Niang ada di sini, keluarga Yunmu itu ingin aku permainkan pun. Kalian bahkan tidak pantas. Perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Aku benci diriku yang lemah ini. Tapi aku hanya bisa membayangkannya. Pangeran, mohon pikirkan lagi baik-baik. Maju. Tuan Pangeran, kau tenang saja, meskipun pernikahan ini sedikit terburu-buru. Tapi semua yang seharusnya ada, tidak akan kurang sedikit pun. Aku tidak akan membuat statusmu menjadi tidak sah. Kau jangan terburu-buru dulu. Tenang saja, aku tidak seperti orang-orang munafik itu. Mau enaknya, tapi juga mau nama baik. Aku, sang pangeran, tidak takut dibilang mata keranjang. Memangnya kenapa kalau mata keranjang? Wajar jika orang menyukai keindahan. Kau cantik, dan aku menyukaimu. Hanya kau yang pantas untukku. Kita berdua akan menikah secara sah dan terhormat. Aku tidak akan membiarkanmu dicemooh oleh semua orang. Tunggu sebentar. Maksudku, jangan buru-buru, keluarga Yun masih berutang setengah dari harta mereka padaku. Sudah kubilang, kan, laki-laki itu tidak bisa diandalkan. Kita baru saja menikah. Dan kau sudah membuatku kehilangan setengah dari hartaku. Kalau begitu, nanti akan kuganti untukmu. Kenapa bengong saja? Ayo kerja. Angkat tandunya, ayo ke jalan. Baiklah, sini aku bantu angkat. Ide bagus. Zhang Yulan, aku juga ikut. Ikut aku. Sepertinya itu tidak baik. Apa yang tidak baik? Kita kan sudah kasih angpau, apa yang perlu ditakutkan? Tunggu, mundur, berhenti. Sayang sekali. Coba saja kalau Pangeran Yun menikah denganku lebih dulu. Maka yang hari ini menikah ke kediaman Pangeran Su sebagai putri. Pastilah dirimu. Hahaha, Yuyu. Kau pikir kau hebat karena bisa menikah dengan keluarga Pangeran Su. Biar ku beritahu padamu. Pangeranmu itu sudah punya kekasih. Aku bisa menjelaskan masalah ini. Sue Wukgong itu seorang pria. Dulu, keluarga Sue telah berbohong. Mereka menyamarkannya sebagai wanita sampai saat ini. Hahaha, santai sedikit, ya. Kenapa kamu tiba-tiba mendekat? Aku tidak bergerak, kok. Uji coba, langsung kesetrum.
Aku sudah menderita selama 2-3 tahun. Kalau dijumlahkan, jadinya 5 tahun. Sekarang, soal malu sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah bagaimana cara membereskan masalah ini. Kau naik kuda, biar aku yang menuntunnya. Tidak boleh, Nyonya Putri, Anda turun. Mana pantas Anda duduk di atas sana. Sementara tuan muda yang menuntun kuda untuk Anda. Seorang wanita harus pengertian pada suaminya. Tapi kan tidak ada juga ceritanya pengantin wanita menuntun kuda untuk pengantin pria. Nanti kelihatannya seperti apa coba? Eh, pohon di sini jadi berantakan. Tidak boleh. Sudah, jangan meronta. Kita naik kuda bersama. Tidak boleh. 2 orang menunggangi satu kuda. Akan sangat menyakiti kuda itu. Iya, betul. Kasihan sekali kudanya. Kuda ini beratnya kira-kira 500 jin. Aku dan Luo Buki, pas sekali, masing-masing dapat 250. Sempurna, hahaha. Pegangan yang kencang. Ibu, Tuan Muda Lou sudah menikah. Kita harus segera siapkan hadiah pernikahan yang mewah. Lalu pergi ke kediaman Pangeran Su untuk memberi selamat. Mau menipu ibumu ini lagi supaya dapat uang untuk beli tusuk konde, ya. Ibu, ini beneran. Ibu tidak lihat di dada Tuan Muda. Ada bunga merah yang besar sekali. Kalau itu bukan untuk menikah, memangnya untuk apa lagi? Apa yang kau katakan itu benar? Benar sekali, Bu. Aku bersumpah dengan 3 jari. Ya ampun. Bahkan Tuan Muda Lou, si pohon besi ribuan tahun itu, akhirnya berbunga juga. Memangnya pengantin wanitanya itu putri dari keluarga mana? Ibu tidak akan percaya ini. Dia menerobos masuk ke gerbang utama keluarga Yun. Tepat di hadapan semua tamu yang hadir. Seketika, bunga merah besar di pintu itu langsung dicabut. Lalu langsung memanggul nona itu di bahunya. Berbalik dan langsung lari. Ibu pasti menganggapku anak yang penurut. Anak baik yang paling penurut. Ini baru yang namanya sikap seorang tuan muda. Membela yang lemah saat melihat ketidakadilan. Coba kau lihat dia. Kau harus banyak belajar darinya. Bukankah Lou Buki itu jelas-jelas membuat onar? Kenapa malah disebut membela keadilan? Memangnya kau tahu apa? Kalau orangnya tampan, itu namanya menegakkan keadilan. Kalau tampangnya jelek, itu baru namanya membuat onar. Kau bahkan harus keluar uang untuk menyewa seorang penghibur. Coba kalau Tuan Muda Lou, dia cukup berdiri di sana saja. Para penghibur itu yang malah akan membayarnya. Astaga, tidak mungkin, kan? Tapi ini benar-benar nyata. Bawa kusir terbaik, agar prosesinya terlihat pantas. Hati-hati, jangan sampai terbentur. Apa keretanya sudah disiapkan? Kepala pelayan Zhang, sambut para tamu. Mama Li, buka gudang, ambil kain sutra dan siapkan manisan pernikahan. Wang Chengsu, pergi pesan jamuan di semua restoran di kota, baik. Haha. Hei, ini, ketemu juga tempat yang kosong. Cepat pergi ke restoran besar untuk memesan. Pesan yang hangat, jangan buang-buang waktu. Lewat sini saja, tidak ada yang mengawasi. Bawa ini juga, jangan sampai terbuang sia-sia. Lagi pula ini untuk para tamu, dibalik saja tidak akan ada yang tahu. Aku mulai pusing karena arak ini, aku keluar dulu untuk mencari udara segar. Pangeran ini punya putra pembangkang, membuat Menteri Qin menertawakanku. Tuan muda hanya menunjukkan sifat aslinya saja. Putra hamba inilah yang baru pantas disebut anak durhaka. Hahaha. Meskipun caranya agak tidak pantas. Tapi si bocah tengik itu akhirnya mau menikah juga. Haha. Di usianya sekarang, sudah sepantasnya dia hidup mapan. Paduka pangeran, hari bahagia akan segera tiba. Hamba yang tua ini juga ikut berbahagia untuk Paduka. Mari, kita bersulang. Silakan. Mengapa kau menangis seperti ini?
Hahaha. Apa yang terjadi? Zuye, kau yang bicara. Ini bukan urusan mereka. Aku menangis karena tidak punya pembersih wajah. Karena itulah aku menangis. Susu apa? Itu seperti sabun wangi yang biasa kalian pakai. Tapi ini lebih bagus daripada sabun wangi. Jauh lebih lembut dan tidak merusak kulit. Sekarang aku harus tidur seranjang dengan pria asing ini. Menakutkan sekali. Sudah, jangan menangis lagi. Nanti kalau terdengar orang lain, mereka bisa mengira aku menindasmu. Sudah. Zuzu, bisakah kau berhenti menangis? Pembersih wajah yang kau sebutkan itu, apa kau punya resepnya? Aku akan membuatnya untukmu. Kau sungguh akan membuatnya untukku. Akan kubuatkan sendiri untukmu. Giling lebih halus lagi. Tambahkan 2 jumput baijin lagi. Cepat. Tuan Muda Su, jangan sentuh kartu itu. Ya, letakkan di sini. Biar aku sendiri yang memperbaiki saluran air di rumah. HMPH. Di mana pelayan bawaan Tuan Putri kalian? Pelayan Tuan Putri bernama Dui Dui. Dia sudah tidur. Tidur? Majikannya saja belum tidur. Dia sudah tidur duluan. Tapi pelayan itu tidak buruk juga. Hari ini di luar kediaman keluarga Yun, semua orang melarikan diri. Hanya dia yang tetap tinggal, tidak beranjak seinci pun dari sisi majikannya. Hanya dengan kesetiaannya ini saja, dia sudah lebih baik dari kebanyakan orang. Selama dia setia, beberapa kekurangan kecil tidak menjadi masalah. Sentuhan yang hangat ini. Jangan seperti aku. Kenapa? Aku mau daun teratai hijau mengapung di atas air. Kodok jantan memeluk pinggang kodok betina. Kau mau jadi kodok jantan itu? Kenapa juga aku bisa kerasukan? Sampai merebut pulang makhluk sialan ini. Sudahlah kalau dia manja dan cengeng. Tapi mana ada pria yang tahan dengan omong kosong soal kodok itu? Apa di kehidupan sebelumnya dia itu sebungkus bubuk pelemas otot? Apa gunanya dirimu? Aku mau kau menikah. Kau hanya perlu mengikuti prosesnya dengan baik. Selalu saja membuat ulah. Lihat sekarang akibatnya. Pernikahan yang seharusnya baik-baik saja jadi berantakan seperti ini. Membuat keluarga Yun menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Apa kau sudah puas? Ini salah Ananda. Ananda tidak berguna. Ananda hanyalah seorang pecundang. Mengecewakan didikan ibunda yang penuh jerih payah. Sudah kau pikirkan baik-baik. Bagaimana dengan pihak Tuan Fuma? Sebelumnya kau sudah berjanji pada Tuan Fuma akan memberikan Yueju kepadanya. Sekarang Lou Buki ikut campur. Merampas gadis dari keluarga Ju itu. Jika Tuan Fuma sampai menyalahkan kita, bukan hanya urusan gelar kebangsawananmu yang akan sia-sia. Bisa-bisa kita akan mendapat masalah lain. Kaisar terus menunda-nunda titahnya. Gelar kebangsawanan ini sama sekali tidak boleh gagal didapatkan. Mereka, demi gelar kebangsawanan, berencana untuk memberikanku kepada Fuma Qinghe. Itu sama saja dengan menjadi gundik simpanan untuk Tuan Fuma. Menggunakan cara ini untuk menjalin hubungan. Kau sendiri juga tahu pernikahan ini penting. Kenapa kau masih mengabaikannya begitu lama? Kau benar-benar membuatku kecewa. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Menyesal pun sudah tidak ada gunanya. Ibu akan pikirkan cara lain, bangunlah. Yaner masih menunggumu di kamar pengantin. Kau terluka. Malam ini jangan menyempurnakan pernikahan dulu. Tunggu sampai kau pulih. Yaner adalah anak yang pengertian.
Dia tidak akan menyalahkanmu. Ananda mengerti. Wajahmu pucat sekali. Kakak sepupu pasti minum banyak arak. Jangan sempurnakan pernikahan kita dulu. Jika kita tidak menyempurnakan pernikahan, bagaimana adik sepupu akan menghadapi hari esok? Apa aku bahkan tidak bisa melindunginya dalam hal sekecil ini? Aku bertransmigrasi, bercerai, lalu menikah lagi. Bahkan memaksanya membuatkanku sabun cuci muka. Aku harus kembali ke kondisiku yang dulu. Harus berlatih mati-matian. Aku justru ingin hidup dengan cemerlang. Adik, ini kau ukir sendiri. Bukan aku yang beli. Terima kasih, aku sangat menyukainya. Tapi, apa bagusnya sepasang angka 16? Apa kakakmu punya ruang latihan? Apa yang ingin kau lakukan pada ruang latihan kakakku? Menurutmu apa yang bisa kulakukan? Tentu saja menginjak-injak harga dirinya. Menyiksa tubuhnya. Menghancurkan kepercayaan dirinya. Menguji tekadnya. Dan menghancurkan kesombongannya sampai berkeping-keping. Kenapa kau harus sekejam ini? Hanya bercanda. Apa ada yang pernah bilang padamu? Kalau suaramu itu sangat merdu. Jernih seperti mata air di pegunungan. Suaraku, merdu. Tentu saja, kau pasti sangat merdu saat bernyanyi. Aku akan mengajarimu sebuah lagu. Setelah kau bisa, nyanyikan untukku, ya. Aku pergi dulu, ya. Zizi belum bangun. Zizi belum bangun. Air panas sudah disiapkan. Silakan permaisuri masuk ke kamar untuk membersihkan diri. Dia adalah pelayan yang paling dipercaya oleh pemilik asli tubuh ini. Dia pasti sadar kalau aku bukan Nona yang asli lagi. Semuanya sudah siap, Nona. Silakan mandi. Iya, benar. Apa kau merasa aku berbeda dari sebelumnya? Anda adalah majikan. Anda tidak perlu menjelaskan apapun yang Anda lakukan kepada hamba. Kau benar-benar tidak merasa aku ada perubahan. Semua orang di dunia ini punya rahasia. Punya rahasia, berarti akan ada perubahan. Cepat atau lambat, pasti akan berubah. Tidak ada yang aneh soal itu. Kalau begitu, kau juga punya rahasia. Kalau hamba bilang bahwa hamba adalah cucu perempuan kaisar, apa Nona akan percaya? Percaya, tentu saja aku percaya. Apa urusan di sana sudah berhasil? Bagaimana suasananya? Tidak, Yang Mulia, Anda harus bertahan. Tuan muda kita. Sepertinya. Bukan hanya sekadar tidak bisa. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tidak kamu katakan saja semuanya sekaligus? Aku bisa mati cemas. Pagi ini, Nyonya muda pergi ke ruang latihan pagi-pagi sekali. Meregangkan kaki dan punggung. Gerakannya sangat leluasa. Sedangkan tuan muda kita tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dia tidak pergi berlatih. Menantuku lincah dan sehat. Tapi putraku tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tidak mungkin, kan, Mama ke? Pergi perintahkan dapur untuk memasakkan sup berkhasiat untuk Chair. Harus yang sangat manjur. Benar, kemampuan bela diri Nyonya muda sangat hebat. Dia benar-benar wanita perkasa yang tak terduga. Habislah sudah, hatiku yang cemas ini. Akhirnya bisa tenang. Minum ini. Dasar. Pangeran, Putri, ada orang dari istana yang datang. Titah lisan dari Kaisar. Pangeran Su dan Putri Su.
putra mahkota Lou Buki, dan putri mahkota. Segera masuk istana untuk menghadap kaisar. Tidak apa-apa, jangan takut. Ikuti saja ibunda. Baik. Ju Yue, riasan di wajahmu bagus sekali. Yang mulia, tangan Anda sungguh terampil. Riasan yang Anda buat membuatnya terlihat lebih berisi, sungguh indah. Yang mulia, bisakah Anda mengajari hamba? Tangan hamba ini kaku. Hamba takut suatu hari nanti Yang Mulia akan mencari pelayan yang lebih terampil. Lalu tidak menginginkan hamba lagi. Menantu memberanikan diri untuk merias ibunda. Mohon ibunda berkenan mengizinkan. Ibu izinkan. Kulitnya halus dan kencang. Bentuk wajahnya agak persegi, kontur luarnya kurang mulus. Fitur wajahnya terpisah-pisah. Terlihat lembut tapi kurang menawan. Ah. Jangan buru-buru, ini baru saja dimulai. Untuk bagian rahang, harus diaplikasikan dari belakang telinga sampai dagu. Harus pelan-pelan, ya. Ini. Cantik sekali, ajaib sekali. Wah, kamu hebat sekali. Ah, sayang sekali jenis kosmetik yang ada. Masih kurang lengkap. Tidak ada spatula kecil dan kuas detail. Tapi tenang saja. Jagoanku bisa membuatnya. Beruntung sekali aku mendapatkan istri ini, sangat sepadan. Aku tidak mau sekolah. Sialan. Ziyue, maaf. Apa ada yang terbentur? Hidungmu sakit tidak? Kamu tidak apa-apa, kan? Aku tadinya tidak pernah berkata kasar. Sekarang jadi bisa. Mataku. Ju, aku salah. Aku tidak sengaja. Ini semua salahku, tanganku gatal. Nanti aku akan buatkan kosmetik yang kamu inginkan. Aku buatkan satu set lengkap, ya. Hua Momo, pelayan nyonya, sudah datang. Hamba harus menyimpan penggaruk kesucian Anda untuk diberikan padanya. Astaga. Selamat, nyonya muda. Hamba tua ini akan segera memberitakan kabar gembira kepada nyonya besar. Mulai sekarang, kakak sepupu akan seutuhnya menjadi milikku seorang. Kakak sepupu, apakah kau masih memikirkan Ju Yue? Sudah siap, kita harus pergi untuk upacara teh. Baiklah. Untungnya aku kenal baik dengan semua orang di keluarga Yun. Hanya saja, momen gemilang yang kubayangkan jadi sirna. Kakak sepupu, kakak sepupu. Tadi malam, apakah kakak memukulmu? Aku sampai mendengarmu berteriak. Kakak sepupu baru saja menikah ke dalam keluarga kita. Kau harus memperlakukannya dengan lebih baik. Bagaimana bisa menindasnya? Nonaku, kamu masih kecil, kamu tidak mengerti. Itu bukan namanya menindas. Kenapa bukan menindas? Aku mendengarnya dengan sangat jelas. Kakak memukulnya dengan sangat keras. Suaranya sangat kencang. Duo-duo, coba ceritakan baik-baik. Selain bilang sakit, apalagi yang dikatakan kakak sepupumu? Duo-duo, kemarilah. Yun Duo-duo, diam. Yaner, kebajikan terpenting bagi seorang wanita adalah ketulusan. Karena kamu sudah menikah ke dalam keluarga Yun, kamu harus mematuhi aturan keluarga Yun. Bibi, aku tidak melakukannya. Sudah berapa kali Bibi mengajarimu? Saat bicara dan bertindak, harus perhatikan situasi. Apa kamu yakin mau membicarakan urusan kamarmu di sini? Ibu, Yun Duo-duo sudah 7 tahun. Dia sudah besar, ibu harus mengajarinya dengan benar. Jangan membiarkannya berbuat sesuka hati. Anak durhaka, beraninya kamu tidak berbakti. Soal kemarin, aku memang salah.
Tapi apakah ibu tidak salah sama sekali? Ibu bersembunyi di kediaman dan tidak mau muncul. Membiarkan Lou Buki merebut orang itu. Setelah kejadian itu, ibu malah terus menyalahkanku karena tidak berguna. Sungguh tidak adil. Dan juga soal yang barusan. Jelas-jelas itu salah Yun Duo. Tapi ibu malah menyalahkan Yaner. Benar-benar tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Kamu adalah putra sulung sah dari kediaman Markis. Perkataan dan perbuatanmu haruslah sopan dan beretika. Dia adalah orang yang kupilih. Ibu, kenapa begitu kejam dan sombong? Jangan bicara lagi, apa kamu dengar? Bahkan dia pun kau paksa sampai tidak berani bicara. Kakak sepupu, jangan bicara lagi. Hamba mohon, ini semua salah hamba. Hahaha. HMPH, aturan memang harus ada yang menegakkan. Kau berdiri saja di sini, layani semua orang sarapan dan tuangkan teh. Hari ini aku ada kelas menari guru Yusi. Tidak boleh terlambat. Kudengar Nyonya Yusi sudah mengatakan secara terang-terangan. Murid yang paling membuatnya puas adalah duo-duo kita. Terpilihnya duo-duo pada dasarnya sudah pasti. Mana ada, ini semua berkat bantuan Anda semua. Ini direbus khusus atas perintah Nyonya untuk Tuan Muda. Minumlah untuk menyehatkan tubuh Anda. Ibu, fisik Ananda sangat kuat, tidak perlu pemulihan khusus. Kau adalah anak kandungku. Sebagai ibumu, mana mungkin aku tidak tahu kau sehat atau tidak. Minumlah, kau perlu memulihkan tenagamu. Kau harus mendapatkan reputasi sebagai wanita yang bijak dan berbudi luhur. Kanda, jangan kecewakan niat baik ibu. Minumlah saja, ya. Titah lisan dari Baginda Kaisar, memanggil seluruh keluarga Yun untuk segera masuk ke istana menghadap beliau. Nyonya, kondisi tubuh Anda sepertinya tidak akan kuat, bagaimana kalau kita tidak usah ke istana saja? Tidak, ini panggilan dari Kaisar. Tidak pergi berarti menentang titah. Sue Yue akan pergi, aku sama sekali tidak boleh kalah. Ayo, masuk ke istana. Keluarga Yun memberi hormat kepada Putri Su. Hormat kami, Tuan Muda. Nyonya Muda. Tidak mungkin, kakak sepupu bukan orang yang dangkal seperti itu. Memangnya kenapa kalau si Yue Yue itu cantik? Dia tidak akan tertipu oleh penampilan luar. Dulu aku benar-benar buta. Harus pergi ke lembah Kiao Dengwen. Dan menyalakan kembang api darah untuk semua orang di ibu kota. Saat itu, aku akui hatiku benar-benar terpikat. Berdirilah di sampingku. Jangan pergi barang setengah langkah pun. Yaner, ada apa? Tahanlah sedikit lagi. Nanti setelah pulang, kakak akan memijatmu. Mau secantik apapun dirimu. Aku tetap bisa dengan mudah merebut hati kakak sepupu. Untuk apa kau melihat bayi Yanling? Apa dia lebih cantik dariku? Tuan Muda, maafkan hamba yang tua ini lanjang. Tuan Muda, terlalu mementingkan penampilan luar bukanlah kebiasaan yang baik. Kecantikan dari dalamlah yang merupakan kecantikan sejati. Walaupun penampilan luarnya dihias dengan megah, bagian dalamnya tetaplah kosong. Tetap saja hanya bantal sulam berisi rumput kering. Tuan Muda, bukankah begitu? Aku ingat tahun lalu saat Nyonya Hou merayakan ulang tahunnya. Dia membuat kue persik panjang umur yang besar di tengah aula utama. Para tamu bisa langsung melihatnya begitu masuk. Kue persik itu diberi warna merah muda yang cantik. Aku ingin bertanya, karena Nyonya Yun seumur hidupnya tidak mementingkan penampilan. Kenapa masih perlu mewarnai kue persik itu? Sajikan saja dengan warna asli adonannya, kan, sudah cukup. Lagi pula yang terpenting adalah niat baik untuk merayakannya. Tidak perlu peduli dengan penampilan luarnya. Nyonya, bukankah begitu?
Sudah. Ayo cepat pergi, hari sudah semakin sore. Sebagai abdi negara, kita tidak boleh membiarkan Yang Mulia menunggu lama. Apakah prinsip yang selama ini kupegang teguh itu salah? Siapa putri kesayangan beta? Mendekatlah, biar beta lihat. Apa dia akan menyalahkanku karena telah memaksanya? Jangan takut, ada aku. Pergilah. Hamba, Jue Yue, menghadap Yang Mulia Kaisar. Kau memang anak yang cantik. Kemarin, hamba panik dan salah bicara. Hamba tidak bermaksud menyinggung Yang Mulia. Mohon ampunan dari Yang Mulia. Beta sudah mendengar tentang kejadian kemarin. Tindakan keluarga Yun memang tidak pantas. Kau memang telah dirugikan. Hanya saja, beta tidak mengerti. Karena kau telah dirugikan. Mengapa tidak kembali dan meminta Ju Xiantai untuk membelamu? Kau tidak membenci ayahmu. Hamba tidak menyalahkan ayah. Hamba hanya menyalahkan diri sendiri. Hamba hanya benci karena diri ini tidak cukup kuat. Andai saja hamba ini kuat, orang lain sama sekali tidak akan berani menindas hamba. Yang Mulia, cepat gunakan ini. Yang Mulia, hamba tadi kehilangan kendali diri. Yah, ini kan salah dia juga. Kenapa? Dia marah karena hamba merebut pengantinnya. Kemarin malam pertama, dia bahkan tidak mau menyentuhku. Kenapa? Apa jangan-jangan dia masih memikirkan janji pernikahan denganku? Yang Mulia, tentang masalah ini. Memang benar Kuanzi telah bertindak tidak pantas. Hamba ingin bertanya langsung satu hal pada Nona Yue. Nona Yue, hari ini, di hadapan Yang Mulia Kaisar. Katakan pada ibu, apakah kamu bersedia menikah dengan putraku? Jika kamu tidak bersedia, ibu juga tidak akan memaksamu. Aku akan mengangkatmu sebagai putri angkatku. Dan menikahkahmu dengan upacara yang megah. Katakan padaku, apakah kau bersedia menikah dengan Lowu? Buki, si bajingan itu. Bicaralah terus terang. Kalau kau tidak mau, aku yang akan membelamu. Yang Mulia, Ju Yue adalah istri hamba. Istri sah yang dinikahi secara resmi. Lowu Buki tidak masuk akal. Kaulah yang merebutnya. Kemarin, hamba sempat kerasukan dan melakukan kesalahan. Sekarang hamba sudah menyadari kesalahan hamba. Hamba mohon Yang Mulia mengembalikan Ju Yue kepada hamba. Apa Yun Fei yang ini sudah gila? Nona Ju, katakan sendiri, kau mau menikah dengan siapa? Aku tidak mau menikah dengan keduanya. Tapi aku sama sekali tidak punya pilihan. Hamba mohon Yang Mulia yang mengambil keputusan. Bagaimana menurutmu? Hamba punya cara untuk meningkatkan tingkat kelahiran penduduk di ibu kota. Hamba mohon Yang Mulia menganugerahkan pernikahan untuk hamba dan Ju Yue. Tingkat kelahiran yang rendah adalah masalah sulit yang bahkan zaman modern pun tidak bisa mengatasinya. Apa dia benar-benar bisa melakukannya? Anak muda, kapan akan terlihat hasilnya? 30 tahun atau 50 tahun? Paling lama 3 bulan. 3 bulan, bagaimana bisa terlihat hasilnya? Ini soal populasi. Bukan soal anak kucing atau anak anjing. Yang Mulia, Anda bisa periksa catatan medis dari semua klinik di ibu kota sekarang. Hamba berani menjamin, jumlah wanita hamil akan melampaui catatan saat ini sebesar 20%. Hahaha, mengenai pernikahan dengan putri sah keluarga Ju Yue, karena sudah terlanjur terjadi. Jika Nona Ju menikah lagi, itu juga akan merusak reputasinya. Bulan Krisan tetap menjadi milik Raja Bijak keluarga Lowu. Sang Raja Bijak tidak mungkin gagal dalam mendidik putranya. Merestui putra merebut mempelai wanita. Menjadi teladan yang buruk. Sudah sepatutnya menerima hukuman. Zuova, gajimu selama setengah tahun disita dan diberikan kepada kediaman Markis Yunyang sebagai kompensasi. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Oh iya, Buki. Bukankah sebelumnya kamu dan nona kecil Sueki itu sangat akrab? Tumbuh bersama sejak kecil tanpa beban. Beta kira posisi permaisuri pangeran akan kamu siapkan untuk Sue. Nona ketujuh, kan? Sekarang kamu sudah merebut Nona Ju. Lalu bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada Nona Sueki? Hahaha. Menjawab Yang Mulia, hamba bisa membedakannya. Perasaan hamba kepada Nona ketujuh hanyalah seperti kepada seorang adik. Tetapi, Yuen yang berbeda. Apa bedanya? Hamba menyukai semangatnya yang tak kenal takut. Semangatnya yang tak gentar pada apapun. Hehehe, semangat yang rela mempertaruhkan nyawa. Yang bahkan berani menjatuhkan kaisar dari kudanya, itu benar-benar memikat.
Hanya saja, pada malam pengantin. Lupakan saja, lupakan saja. Sudahlah, tidak perlu dibahas. Dia memang cantik luar dalam. Kau ini, seleramu bagus juga. Bagaimana pendapat kakak sepupu tentangku? Apakah dia akan menyesal? Kakak sepupu. Tuan Pangeran, Nyonya Permaisuri, gawat. Tuan muda kedua celaka di akademi. Guru hanya menyuruh hamba pulang untuk meminta bantuan. Samar-samar hamba dengar, Tuan muda ke-12 menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain. Nyonya Permaisuri, Tuan Pangeran. Menurut kabar, guru yang mengajar Tuan muda kedua kita, bermarga Yun. Dia adalah ayah dari Nyonya baru keluarga Yun itu. Ayah Bai Yanling adalah Lo Yi. Dia bahkan tidak sempat menghindar dari orang lain. Bagaimana mungkin dia yang berinisiatif menindas teman sekelasnya? Tidak masuk akal. Kau boleh pergi. Masih terlalu pagi, tuan muda ini masih mengantuk. Kau menyuruh Lo Uyu bernyanyi. Aku tidak peduli kau bernyanyi untuknya. Kau juga harus menyanyikan satu lagu untuk tuan muda ini. Baiklah. Awalnya seorang jelita. Mengapa harus ditampar? Apa yang terjadi? Ah. Ya dewa. Bukalah matamu dan lihat. Mereka yang berkuasa dan berpengaruh menindas seenaknya. Kami rakyat jelata yang miskin ini. Yang muda menindas anakku. Yang tua menindas nenek tua ini. Jika hari ini tidak memberikan penjelasan pada nenek tua ini akan membawa seluruh keluarga ke depan kediaman pangeran untuk menuntut keadilan. Apakah pangeran telah menjadi penindas yang sewenang-wenang? Ini jelas-jelas tidak memberi kami, kaum miskin, jalan untuk hidup. Nenek tua ini, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa tua ini, tidak akan pernah membiarkan masalah ini begitu saja. Ibu, jangan bicara lagi. Kita miskin, jadi kita pantas ditindas. Kita harus menerima takdir kita. Masalah hari ini harus diselesaikan dengan baik. Kalau tidak, hari ini siswa Zhang yang ditindas. Besok yang akan ditindas adalah aku dan kau. Benar, betul sekali. Kalau menindas orang di luar, lupakan saja. Tapi tempat ini adalah akademi. Kalian membiarkan siswa yang moralnya bejat berbuat seenaknya. Keluarkan, dia harus dikeluarkan. Tidak peduli apa status mereka di luar sana. Begitu masuk akademi dan memberi hormat pada orang suci Konfusius. Semua orang adalah siswa yang setara. Akademi kita sama sekali tidak mengizinkan penindasan terhadap yang lemah terjadi. Benar, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik hari ini, kami akan berdemonstrasi di luar. Berdemonstrasi, bukankah Pangeran Fei yang di hadapan kita ini? Kemarin juga mau memukul gendang Dengwen, kan? Hari ini kita juga akan pergi memukulnya. Masa kita para pria sejati, para kesatria, masih kalah dengan seorang nona muda? Hahaha. Yang mulia, lihatlah ini. Yang mulia putra mahkota, Anda lihat situasinya sudah jadi sekacau ini. Sebaiknya bagaimana ini? Kupas semua bijinya, peras jadi jus, lalu tenggak sekali teguk. Pasti menyegarkan sekali. Loh, putra seorang pangeran masih memperebutkan barang sepele ini dengan kita. Ini milikku. Aduh, gadisku. Yang mulia putra mahkota, yang mulia putri mahkota. Anda lihat, kediaman Pangeran Su kan tidak kekurangan uang. Iya. Namun aku bingung, mengapa membangun kepercayaan begitu sulit?
Apa latar belakang yang terpandang justru menjadi penghalang komunikasi. Tapi ini tidak akan menggoyahkan pendirianku. Kakak ipar. Tapi ini adalah akademi. Bukan tempat untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Delima ini milikku. Dia mau merebutnya dariku. Aku tidak mau memberikannya, lalu dia berbuat licik. Dia jatuh sendiri. Aku tidak mendorongnya. Apalagi menindasnya. Dia memfitnahku. Ambillah, ini barangmu. Jangan khawatir. Ada kakak ipar di sini. Semuanya akan segera baik-baik saja. HMPH, panggil siapapun tidak ada gunanya. Karena masalahnya sudah terjadi. Perhitungan ini harus diselesaikan hari ini, bagaimanapun caranya. Dia bilang aku mengambil delimanya. Siapa yang lihat? Lalu dia bilang kami punya masalah di masa lalu. Siapa yang bisa jadi saksi? Pokoknya, tidak ada bukti sama sekali. Tapi buktiku ini sudah jelas. Semua orang bisa melihatnya. Aku akan bersikeras kalau Long Yi yang mendorongku. Memangnya kenapa? Keluarga Ru hanya bisa pasrah menerima nasib sial. Harus ganti rugi dengan uang yang sangat banyak. Hehehe. HMPH hanya terjatuh. Ini kelihatannya tidak wajar. Apa yang mau kau lakukan? Ku beritahu kau. Kami yang tak punya apa-apa ini tidak takut pada orang sepertimu. Jangan harap kau bisa menggunakan kekuasaanmu untuk memaksa kami tunduk. Ini adalah akademi. Kami kaum terpelajar paling menjunjung tinggi kehormatan. Sang guru pernah bersabda, kekayaan tidak akan bisa merusak pendirian. Kekuatan tidak akan bisa membuat kita tunduk. Dik, lenganmu ini kelihatannya tidak beres. Sepertinya tulangnya cedera. Harus segera ditangani. Kalau tidak, tangan ini bisa cacat permanen nantinya. Itu akan jadi masalah besar. Aku juga merasa sepertinya patah tulang. Urusan ganti rugi bisa dibicarakan nanti. Tapi lukamu ini tidak bisa ditunda lagi. Apalagi yang terluka itu tangan kananmu, Dik. Kalau sampai tanganmu cacat, jangankan untuk memegang kuas dan menulis. Mengurus diri sendiri pun tidak akan bisa. Seluruh hidupmu akan hancur. Aduh, Kak, Anda orang baik, saya percaya pada Anda. Tolong bawa Jinfuku ke balai pengobatan. Cari tabib untuk memeriksanya. Sebelum masalah ini selesai, tidak ada satupun yang boleh pergi. Tuan muda, bagaimana bisa Anda bersikap seperti ini? Dia masih anak-anak. Apa Anda tidak punya belas kasihan bahkan pada anak kecil? Dia telah memfitnah adik kandung pangeran ini. Mana mungkin pangeran ini membiarkannya datang sesuka hati dan pergi begitu saja? Jangan harap bisa keluar dari sini. Lihat betapa parah lukanya. Tolonglah punya sedikit rasa kasihan. Aduh, lenganku. Jangan bicara, simpan tenagamu. Lihat, anak yang sangat baik. Kekayaan tidak akan bisa merusak pendirian. Kekuatan tidak akan bisa membuat kita tunduk. Kita tidak boleh menunda perawatannya. Biar ku jelaskan. Jangan harap bisa pergi. Sakit sekali, tolong. Ah. Jangan pukul lagi. Aku mengaku, aku salah sudah merebut delima milik Long Yi. Tanganku juga terluka karena aku jatuh sendiri. Kasihan anakku, tadi saat memberi pelajaran pada si anak nakal itu, tanganmu jadi sakit, ya. Nak, katakan yang sejujurnya. Apa mereka menakut-nakutimu tadi? Bunda, sudahlah, jangan bicara lagi. Ini memang salahku sendiri. Aku yang selama ini selalu menindas Long Yi. Aku yang selalu merebut barang-barangnya. Kali ini, dia tidak mau memberikannya, jadi aku marah. Tanganku terluka karena aku sendiri tidak hati-hati, lalu terjatuh. Ini tidak ada hubungannya dengan Long Yi. Kau harus bertanggung jawab atas perkataanmu sendiri. Aku salah, aku salah. Oh, jadi begitu ceritanya. Benar-benar munafik. Mengakunya demi murid Zhang Jinfu. Padahal aslinya lain di mulut, lain di hati. Kau bahkan menarik-narik luka murid Zhang Jinfu. Sengaja ingin membuatnya cacat. Seperti inikah isi hatimu? Kenapa juga kau harus cari gara-gara dengannya, model?